Nggak. Wajahnya manis tapi sikapnya tajam. Awalnya Ardi cuma patuh karena butuh uang. Tapi sejak tangan Olivia narik tangannya ke paha, hidupnya berubah. Ini bukan cinta biasa. Ini jebakan yang pelan-pelan bikin Ardi nggak bisa pulang. Namaku Ardi, anak tukang tambal ban dari Wonosobo, yang nekat cari kerja ke luar negeri karena hidup di kampung makin susah. Kerjaan nggak ada, makan aja kadang bingung. Jadi waktu ditawarin jadi TKW di Amerika, walaupun cuma buat ngurus orang lumpuh, aku angguk aja. Nggak mikir dua kali, yang penting bisa kirim duit ke rumah. Dan sekarang, disinilah aku berdiri. Depan rumah gede banget, di pinggiran kota Los Angeles. Pagar besi tinggi, taman luas. Suasana sepi kayak di film horor, tapi bersih dan rapi. Lalu pintu dibuka, sama cowok bule pakai jas hitam. Wajahnya serius. Rambutnya licin, disisir ke belakang, kayak bodyguard mafia. Dia bilang, "You must be Ardi." Dan aku jawab pelan, "Yes, I'm Ardi, from Indonesia." Terus, dia cuma angguk dan langsung nyuruh aku masuk tanpa banyak basa-basi. Langkahku gemetar. Masuk rumah yang lampunya mewah banget. Lukisan di mana-mana, harum lavender kayak hotel bintang 5. Dan di ujung ruangan, aku lihat dia, perempuan duduk di kursi roda, sendirian, cantik banget. Kulit putih bersih, rambut coklat ikal sebahu, mata tajam, tapi lelah. Meski agak gemuk, tapi dia terlihat cantik. Kelihatan leher jenjang, dan sedikit bagian atas dadanya. Dan saat dia buka suara, suaranya pelan, tapi dalam. "So, you're the new caregiver." Aku langsung gugup dan jawab, "Yes, Miss Olivia." Tapi dia nyengir sedikit, terus bilang, "Kamu kelihatan jujur, dan polos juga." Aku makin bingung mau ngomong apa. Dia lalu bilang, "Mulai malam ini, kamu tinggal di sini. Kamarmu di sebelah kamar aku. Tugasmu satu, pastikan aku nggak kesepian." Kapanpun, aku cuma angguk, padahal belum ngerti maksudnya apa. Dan malam itu di kamar kecilku, aku nggak bisa tidur. Baru aja nutup mata, aku dengar suara lirih dari arah kamarnya. "Ardi, kamu bangun?" Dan aku buka pintu pelan, terus lihat pintu kamarnya setengah terbuka. Dia duduk di kursi roda membelakangiku. Meski agak gemuk, dia terlihat cukup menarik. Dan dia bilang, "Masuklah, aku butuh seseorang malam ini. Bukan malam yang kamu bayangkan, tapi malam yang bikin aku sadar. Kadang orang paling kaya justru yang paling kesepian." Aku masih berdiri di depan pintunya. Gak nyangka, dia manggil aku malam-malam begini. Dan pas Olivia noleh, aku langsung kena tatapannya. Gak marah, gak manja, tapi ada sesuatu yang bikin aku gak bisa mundur. Dia bilang pelan, "Kenapa diam? Masuklah, Ardi." Dan aku maju pelan-pelan masuk ke kamarnya, yang cuma diterangi. Lampu kecil warna kuning, bikin kulit putihnya jadi makin kelihatan lembut. Dia duduk tegak di kursi roda, selimut menutupi bagian bawah tubuhnya. Tapi bagian atasnya agak condong ke depan. Dan aku gak bisa bohong, aku gugup. Apalagi pas dia bilang, "Aku gak bisa tidur." Kamu tahu kenapa? Aku cuma geleng pelan. Dia narik napas, terus ngomong, "Karena malam-malam kayak gini selalu bikin aku ngerasa gak lengkap." Aku berdiri kaku sambil nahan napas. Dia melanjutkan, "Ayahku kerja di pertambangan jauh, entah di mana. Ibuku kesana, kemari, ngejar bisnis. Dan aku ditinggal di rumah sebesar ini, cuma sama kesepian." Suaranya mulai serak, tapi dia tetap kelihatan kuat. Terus dia bilang, "Aku butuh teman, seseorang yang bisa aku ajak ngobrol tanpa harus jelasin semuanya." Dan sebelum aku sempat jawab apa-apa, tangannya tiba-tiba nyentuh jariku. Lembut banget, bikin jantungku berdetak 2 kali lebih kencang. Dia bilang, "Kamu bisa panggil aku Olivia aja. Kita sekarang satu atap, dan kamu cukup manis buat jadi lebih dari sekadar pekerja." Aku bengong, terus dia menatap aku dalam. Lalu pelan-pelan tangannya nyentuh pipiku. Jangan lihat aku dengan tatapan kasihan itu. Aku benci dikasihani. Aku cepat-cepat tunduk dan minta maaf. Tapi dia tarik aku lebih dekat. Matanya tetap nempel ke mataku. "Aku ingin kau melihatku sebagai wanita, bukan penderita." Terus dia senyum tipis, lepasin tanganku dan bilang, "Sekarang keluar dulu, aku mau tidur. Tapi ingat, mulai besok jangan panggil aku Miss lagi. Cukup Olivia, kalau kamu masih mau tetap dekat." Dan malam itu aku keluar kamar dengan kepala penuh tanda tanya. Tapi satu hal yang pasti, sejak detik itu semuanya berubah. Pagi itu aku bangun lebih cepat dari biasanya. Belum habis pikir sama kejadian semalam. Kata-katanya Olivia muter-muter di kepalaku. Dari cara dia nyentuh tanganku, sampai senyum misteriusnya yang bikin aku salah tingkah. Dan waktu aku berdiri depan kamarnya, aku ragu mau ketuk pintu. Tapi akhirnya aku ketuk juga, pelan, sambil ngomong, "Olivia, saya masuk ya." Nggak ada jawaban, jadi aku dorong pelan pintunya. Dan ternyata, dia udah duduk di kursi rodanya, rambut acak-acakan, pakai baju tidur satin yang kebuka sedikit di bagian atas. Dan dia langsung nyambut aku dengan senyum kecil. "Kamu datang juga. Kupikir
kamu kabur semalam. Aku senyum kaku dan jawab, kalau kabur, saya nggak tahu harus pulang naik apa. Dia ketawa pelan, tawa yang bikin jantungku goyah. Lalu dia bilang, ambilin sikat rambutku dong, di atas meja deket jendela. Aku nurut, ngambilin. Terus dia bilang, boleh, kamu yang nyisirin, dan aku langsung kikuk. Tapi dia tatap aku dari bawah sambil senyum, dan aku mulai nyisir rambutnya pelan-pelan. Tanganku gemetar, rambutnya lembut banget, harum vanila campur mawar. Dan pas aku lagi fokus nyisir, dia bilang, tanganmu gemetar. Aku jawab gugup, saya belum pernah nyisirin orang sebelumnya. Dia ketawa lagi dan bilang, anggap ini pelatihan, soalnya besok kamu juga harus bantu aku mandi. Aku hampir jatuhin sisir karena kaget. Mandi? Dan dia noleh pelan, matanya nancep di mataku. Iya, atau kamu pikir aku bisa lakuin sendiri? Aku gak bisa jawab, cuma berdiri beku sambil mikir, ini cewek beneran? Atau lagi ngetes aku? Terus dia tarik jemariku pelan, matanya berubah lembut. Ardi, kamu tahu apa yang paling aku benci? Aku geleng pelan. Dia bilang, lelaki yang sok kuat, tapi takut sama perempuan. Terus dia lepasin tanganku dan bilang, sekarang dorong aku ke balkon. Aku mau lihat matahari pagi. Aku dorong kursi rodanya pelan ke arah balkon. Udara pagi nyapu wajah kami. Tapi bukan matahari yang bikin pikiranku penuh pagi itu, melainkan Olivia dan pertanyaan-pertanyaan yang gak berani aku tanyakan. Apakah dia cuma kesepian? Atau memang sengaja menggoda aku? Yang jelas, sejak pagi itu, aku gak ngerasa lagi kayak TKI biasa. Hari-hari berikutnya berjalan cepat, tapi anehnya terasa lambat di dalam hati. Aku bangun pagi, bantuin Olivia mandi, ganti baju, sisirin rambut, nyuapin sarapan, dorong ke taman belakang. Dan setiap kali aku dekat, dia selalu kasih kalimat-kalimat yang gak biasa. Kadang manja, kadang tajam, kadang bikin jantungku keringetan sendiri. Tapi entah kenapa, aku tetap betah di dekatnya. Padahal, kalau aku pikir-pikir, posisi dia tuh aneh. Lumpuh dari pinggang ke bawah. Tapi, setiap kali dia nyentuh lenganku, atau matanya nempelin tatapan panjang ke mukaku, rasanya aku kayak dipeluk dari dalam. Pagi itu dia minta duduk di taman lebih lama. Angin semilir, bunga-bunga ungu bergoyang pelan. Dia bilang, kamu tahu, Ardi, kalau aku nggak lumpuh, mungkin aku nggak akan pernah nemuin orang kayak kamu. Aku cuma senyum dan bilang pelan, mungkin juga saya nggak akan pernah bisa kerja di tempat kayak gini. Dia ketawa kecil sambil nunduk. Lalu tiba-tiba dia narik tanganku, ditaruh di atas pahanya yang tertutup selimut tipis. Kamu takut nyentuh aku? Aku bengong, gak langsung jawab. Dia tambahin, kakiku memang gak bisa ngerasa, tapi aku masih bisa merasakan kamu. Aku narik napas, tanganku gak bergerak, tapi hangat tubuhnya naik ke dadaku. Dan dia pelan-pelan meletakkan tangannya di dadaku. Pas di tengah, kamu juga ngerasain ini kan? Suaranya lirih, matanya gak lepas dari mataku. Dan aku mengangguk. Lalu dia tiba-tiba tarik aku lebih dekat. Suaranya berubah pelan tapi tajam. Ardi, jangan pernah anggap aku cuma majikan. Kalau aku lemah, bukan berarti aku gak bisa mencintai. Dan untuk pertama kalinya, aku lihat air mata kecil turun dari ujung matanya. Cuma satu tetes, tapi cukup buat bikin dadaku ngilu. Aku langsung pegang tangannya dan bilang pelan, saya gak pernah anggap kamu lemah, Liv. Dia tersenyum, senyum kecil yang manis banget. Lalu, pelan-pelan dia tarik tanganku ke lehernya. Jangan anggap aku rapuh.